Salam suksma Angling Dharma. LAD hidup jaya merdeka rahayu. Selamat malam kepada semua para sinar, para abdi. Semoga malam ini Guru Atu temui kalian dalam keadaan sehat selalu, sehat batin maupun sehat lahirnya, dilancarkan rezekinya dan diberikan kemudahan dalam segala hal sesuai karma kalian masing-masing. Kita dalam hidup harus pandai-pandai banyak bersyukur. Karena dengan pandai kita banyak bersyukurlah, hidup kita akan jauh lebih tenang daripada kita hidup terlalu banyak menuntut, terlalu banyak hanya kita mengatur beliau. Akhirnya apa yang terjadi? Kita akan semakin menderita karena belum tentu segala apa yang kita harapkan, inginkan bisa terwujud, bahkan mungkin tidak terwujud. Karena kita manusia kan hanya punya 3 etika, yaitu berencana, berusaha, atau ikhtiar, dan berserah diri, berdoa. Jadi rencana, berusaha, dan berdoa, berserah diri. Jadi apapun yang kita lakukan, kita berusaha untuk berserah diri. Dan akhirnya apapun yang hasil yang telah diberikan oleh beliau, harus kita bisa menerima dengan tulus. Karena itu sudah keputusan Tuhan. Ingat, hidup ini kan semua proses. Mungkin hari ini kita belum terwujud, mungkin hari esok. Atau hari ini mungkin belum sempurna, mungkin hari esok. Atau mungkin hari ini sudah terwujud. Jangan kita takabur. Karena hidup ini kan ibarat dunia berputar. Apalagi sebagai seorang yang belajar spiritual ketuhanan yang sudah Guru Ratu ajarkan. Spiritual ketuhanan adalah suatu ajaran. Harus kita tentang hukum penciptaan, hukum kebenaran Tuhan. Kalau kita sudah bicara hukum penciptaan atau hukum kebenaran Tuhan, artinya kita meyakini bahwa semua yang ada di dunia ini adalah saudara, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Semua adalah setunggil urip, berasal dari satu sumber, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Kalau dalam agama Hindu berasal dari Ide Sang Hyang Widi-Wasa atau Ratu Ide Sang Hyang Widi-Wasa. Untuk itulah marilah kita banyak-banyak kita berbuat kebaikan, kita rajin berdoa, bersembahyang, beribadah, harus diimbangi dengan berbuat kebaikan kepada semua ciptaannya beliau. Jangan sampai kita rajin berdoa, bersembahyang, rajin mertitu yatra kemana-mana mencari Tuhan, mencari Dewa Betara, rajin kita bersih-bersih, melukat, sudah mewinten, sudah punya gelar spiritual. Terus kita hanya bergaul dengan orang-orang yang satu keyakinan, misalnya kumpulan jero mangku atau jero balian, atau mungkin kita berkumpul pada orang-orang yang merasa diri punya gelar kesucian, tapi kita kepada ciptaan beliau yang nyata maupun tidak nyata, kita tidak baik, tidak ada artinya. Karena sabda Tuhan kan jelas bahwa ketulusan perbuatanmu itulah yang akan menyebabkan kamu dapat surga, bukan karena rajin berdoa bersembahyang saja. Tapi kalau kamu paham dan mengerti doa, sembahyang, ibadah itu diimbangi dengan perbuatan baik, itulah yang akan memuluskan jalanmu ke hal-hal yang lebih mulia. Kalau kita meninggal mungkin dapat surga. Kalau kita dalam hidup, kita akan banyak mendapatkan kemudahan dalam segala hal. Jadi Guru Ratu mengajarkan kepada kalian untuk belajar kita ajaran ketuhanan, ajaran eling akan kebenaran Tuhan. Kita belajar suksma dalam kondisi apapun itu, bersyukur. Kita yakin ada suksma jiwa, roh, atma tubuh kita, dan juga kebenaran Tuhan loh Maha Pencipta alam semesta beserta isinya. Tuhan ada di mana-mana, Tuhan juga meresap menyatu di semua ciptaannya, dan beliau juga ada dalam jiwa kita yang namanya atman. Jadi kalau kita dan juga yakin kalau Tuhan sudah ada dalam jiwa kita, artinya kita jangan dulu jauh-jauh mencari Tuhan. Tuhan itu ada dalam jiwa kita. Makanya kita ada pengertian sembahyang. Kata sembahyang itu kalau secara umum adalah berdoa, membakti, ngaturang suksma, memohon sesuatu pada Yang Maha Esa. Itu secara umum. Tapi kalau secara spiritual, Angling Dharma, Suksma Angling Dharma mengajarkan yang paling dasar dulu, sembahyang. Yang itu artinya yang besar, sembahyang, tiang.
Jadi yang ke dalam dulu sembah dulu tiang, baru sembah yang beliau yang ada di mana-mana. Nah kita punya tempat suci, tempat ibadah maupun dimanapun beliau ada di alam semesta. Kita bisa berdoa dimanapun, kita bersembah tempat suci sesuai agama kita masing-masing. Jadi kata sembahyang itu Guru Atu memberikan suatu pengertian yang khusus dulu. Sembahyang, yang sembah lu tiang yang di dalam ini, yang tuh beliau yang suci, yang agung, yang widi kalau agama Hindu. Jadi kita jangan lu sembahyang jauh-jauh kalau beliau yang ada melinggih dalam tubuh kita memberikan kita hidup, bisa membuat kita beraktivitas saja kita lupa. Makanya banyak orang kan sampai kemana-mana mesti terus sembahyang, sampai mereka mekemit, sampai kemana-mana mencari Tuhan, tapi belum tentu jiwanya tenang. Karena ada suatu kesadaran diri yang mereka belum tahu, yang mereka belum capai, yaitu kesadaran diri, yaitu untuk menanamkan keyakinan dan kita yakin dan kita harus membakti bahwa Tuhan itu ada dalam jiwa kita dulu. Pasti cara sengaja raga kamu main maturan, tapi widi Tuhan Roh Atman yang membawa kita ke sana kita tidak pernah kita hormati, hargai. Makanya setiap mau ngapain pun kita berusaha mohon izin, mohon restu dulu pada beliau. Sebagai bentuk itulah bakti kita, suksma kita, berserah diri kita, sebagai bentuk kita ibadah juga. Di samping kita membakti beribadah di tempat suci maupun di mana. Karena kalau kita belajar ilmu hukum ketuhanan, Tuhan itu kan ada di mana-mana. Jadi kalau masalah berhubungan dengan Tuhan itu dimanapun bisa, dalam kondisi apapun, di WC, di kamar mandi, kita mau lagi ngapain pun, namanya kita berdoa. Itu kan urusan kita berdoa kan urusan pribadi. Kalau sembahyang kita tetap pasti kita mungkin ada tempat, ada sarana karena kita punya agama. Tapi kalau namanya kita hubungan universal pada Tuhan, untuk meninggalkan hubungan batin kita lalu pada Tuhan, berdoa tingkatkan. Samping sembahyang tetap jalankan. Doa dan sembahyang itu kan salah satu bentuk daripada ikhtiar kita untuk berhubungan diri pada Tuhan. Karena tidak selamanya sembahyang itu kan kita bisa lakukan karena kita kerja, karena kita ada kesibukan, karena kita sakit. Makanya dengan cara banyak berdoa. Karena doa itu kan bagian daripada bakti sembahyang kita juga. Untuk itulah para sinar Guru Atu ajarkan untuk menyempurnakan ibadah bakti kita pada Tuhan. Makanya kita di setiap kita ngapain pun kita selalu eling pada beliau, selalu menyebut nama beliau. Kalau kita sudah selalu eling menyebut nama beliau, tenang hidup kalian. Apalagi kalian sudah Guru Atu berikan ilmu suksma angdanmu sebagai bekal kalian dalam kehidupan sehari-hari dan rangka tugas dharma kalian sebagai pengiring ratu. Ya, tetap semangat semuanya para sinar. Hidup jaya merdeka rahayu.